Shalom, Shalom. apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Bersama Bersama Yesus Yesus luar luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan membawakan tuntunan sepekan. Sebelum dari itu kita mari memuji nama Tuhan.
melalui pencobaan. Nah, kalau bertumbuh melalui percobaan itu kan ringkasannya kan kayak percobaan kita hadapi hari-hari ini ya, Kopiter ya, Ivon ya. Kalau setiap percobaan itu kan adalah sebuah kesempatan untuk kita melakukan kebaikan. Jadi maksudnya kalau kita hari-hari ini mengalami percobaan kan Tuhan pasti mengizinkan itu di dalam setiap kehidupan kita. Jadi bagaimana kita menyikapi itu semua untuk kita bisa menang melalui, dan kita tetap bisa bertumbuh melalui cobaan yang kita lewati hari-hari ini. Nah, melalui percobaan ini kan Tuhan Yesus pasti memberikan kita kayak buah roh di dalamnya gitu kan. Ada sukacita, damai sejahtera, biar kita bisa melewati itu semua dengan baik gitu kan ya. Jadi kalau menurut saya, kalau menurut Kopiter tuh, percobaan itu seperti apa coba? Terima kasih. Kalau sebelumnya saya boleh berada di tempat ini untuk ikut tuntunan sepekan, saya mau sharing di tuntunan sepekan ini. Jadi pencobaan itu menurut saya tuh seperti apa, kita mengalami ujian di dalam hidup kita tuh, supaya Tuhan izinkan kita bertambah, naik level. Contohnya seperti kalau kita kan sebagai orang tua punya anak. Nah, anak itu kan bersekolah, dia pasti akan ikut ujian. Nah, ujian itu untuk dia naik kelas. Nah, begitu pula seperti kita, kita diizinkan Tuhan untuk mengalami cobaan itu supaya kita bertumbuh, naik kedewasaan rohani kita, seperti itu. Iya. Kalau menurut Ivon gimana? Kalau menurut saya pencobaan itu adalah salah satu cara Tuhan untuk melihat apakah kita tetap taat, setia, dan percaya bahwa Tuhan pasti akan membantu kita melewati setiap cobaan yang kita lewati. Iya. Nah, kalau kita bahas menurut ayat Alkitab ya, kita bahas misalnya kalau tokoh Alkitab itu seperti Ayub. Ayub kan melewati banyak cobaan gitu kan ya. Contohnya Ayub itu kan tokoh yang taat sama Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati gitu kan. Tetapi kan Ayub itu diuji melalui istrinya gitu kan. Istrinya itu kan mestinya menjadi tiang doa bagi suaminya, jadi penolong untuk suaminya. Nah, teman kan Ayub istrinya itu mengajak Ayub untuk menyuruh Ayub mengutuki Allah gitu. Cuman Ayub kan menolak dan dia tetap mengasihi Allah. Itu dia kan, setiap kita kan pasti mengalami ujian gitu ya dalam setiap itu hidup kita. Nah, gimana kita bisa bertahan seperti Ayub, dan kita mesti maksudnya tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita gitu. Dan hari-hari ini kan kalau kita menghadapi cobaan itu kan kita selalu diintimidasi dengan iblis gitu kan. Bagaimana nih kita untuk melewati? Kamu bisa nggak kalau di posisi ini, kita bisa menang nggak, masih kita bertahan nggak, kita masih tetap setia nggak di dalam Tuhan gitu kan ya. Karena saya juga dapat di Yakobus 1 ayat 3, isinya begini: sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, yang menghasilkan ketekunan itu, nah gimana kita? Apakah kita tetap bertekun di dalam Tuhan, atau kita menjauh dari Tuhan atas cobaan-cobaan yang kita alami hari-hari ini? Seperti saya contohnya, ke belakang kemarin saya tuh terus terang aja iman saya sempat turun karena begitu banyak cobaan, misalnya di dalam setiap pekerjaan saya, menghadapi lingkungan saya berada gitu ya. Kata saya, sempat saya berpikir, apakah saya tetap bertumbuh di tempat ini atau saya mesti mundur di tempat saya berkomunitas gitu. Cuman kalau iblis berkata, mendingan kamu mundur aja, tempat lain ada yang lebih bagus gitu kan. Nah, kalau misalnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti kasih saya kekuatan, bilang kamu tetap bertahan, karena disitulah tempat kamu akan bertumbuh gitu kan. Semua berbalik lagi ke hidup kita, bagaimana kita menyikapi dan kita bersikap dewasa dalam menghadapi cobaan yang kita hadapi hari-hari ini ya. Kalau saya kalau saya untuk sharing kita menghadapi cobaan gitu, kayaknya untuk berapa menit ini nggak cukup. Seperti Kopiter, Ivon gitu kan. Kalau kita hidup untuk menceritakan menang dalam cobaan, betapa baiknya Tuhan
memimpin setiap langkah hidup kita itu nggak akan pernah habis diceritakan gitu. Cuman kita boleh sharing di sini satu dengan yang lain, biar kita sama-sama dikuatkan bagaimana kita hari ini boleh menang menghadapi cobaan gitu. Nah, kalau menurut Kopiter pernah nggak nih yang Kopiter hadapi hari-hari ini, Kopiter menang menghadapi cobaan dan tetap bersemangat di dalam Tuhan? Puji Tuhan, kita sebagai manusia hidup pasti akan mengalami cobaan ya. Jadi saya ambil di kitab seperti ini, kita mengalami pencobaan tuh di Yehezkiel 20 ayatnya, di Yehezkiel 20 ayat 10. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitakan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Jadi seperti kita nih, Tuhan Yesus tuh sudah membawa umat Israel dari tempat yang nyaman di Mesir untuk dibawa ke tempat tanah perjanjian. Tapi sebelumnya kan mereka harus keluar dari tanah Mesir melalui padang gurun. Sama halnya seperti saya ketika pada kondisi zona nyaman saya di pekerjaan yang sebelumnya saya tuh mendapat pendapatan yang cukup lumayan, tiba-tiba Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami PHK. Ya, seperti itu. Jadi saya merasakan seperti Tuhan tuh membawa saya tuh keluar dari tanah Mesir untuk ke tanah perjanjian melalui padang gurun. Nah, tapi di sinilah saya merasakan ketaatan saya diuji, kesabaran saya di dalam Tuhan. Saya selalu berusaha mengandalkan kekuatan Tuhan yang daripada Tuhan. Saya tidak pernah mau mengandalkan kekuatan diri saya sendiri. Jadi dan saya merasakan bahwa Tuhan tuh selalu menyertai kehidupan saya, dan Tuhan tuh mengangkat saya naik dan tidak pernah meninggalkan saya. Jadi di sebelumnya saya juga sudah pernah mengalami keterpurukan, Ci Miranda. Jadi saya sebelumnya di tahun 2008 apa tahun berapa ya? Saya tuh 2013 ya. Saya mengalami dililit utang sampai ya banyak lah ya kan. Tapi Tuhan tuh nggak meninggalkan saya sedetik pun. Dulu aja saya yang masih belum seperti sekarang yang benar-benar bertobat, masih dulu suam-suam kuku, Tuhan tuh nggak meninggalkan saya. Tuhan tuh menolong saya. Apalagi sekarang yang ketika saya benar-benar mau taat, Tuhan pasti bela. Amin. Saya yakin Tuhan pasti akan membawa saya naik lebih lagi. Amin. Terima kasih. Nah, kalau menurut Cikon gimana? Kalau menurut saya mungkin orang kan dicoba itu bukan soal materi doang ya. Ada juga yang mungkin secara materi dia berkecukupan. Nah, saya punya kesaksian nih. Saya punya teman. Nah, teman saya itu hidupnya berkecukupan. Secara materi dia lebih. Tapi Tuhan tuh menguji dia dengan dia didiagnosis terkena kanker stadium 3 atau 4 gitu. Tapi dia udah sempet di kemo. Itu kejadiannya pas COVID ya, pertama kali COVID tahun 2020 ya. Nah, dia sempat tuh menjalani COVID, tiba-tiba kan kita harus suntik vaksin. Nah, teman saya itu sempat ke dokter tanya dia boleh nggak suntik vaksin. Ternyata dokternya bilang boleh. Nah, setelah dia suntik vaksin itu kondisi dia bukannya malah membaik, malah dia tambah menurun dan dia akhirnya sampai koma selama 1 bulan. Nah, terus udah gitu kita tuh teman-teman sempat mengadakan dia doa bersama untuk kesembuhan dia, dan mujizatnya sampai saat ini orangnya sudah sehat kembali seperti semula. Udah gitu juga kankernya udah didiagnosa, udah hilang.
menurut saya itu suatu kesaksian yang bagus. Jadi orang kadang dicobai itu tidak melalui soal materi, tapi juga kadang orang yang berkecukupan pun dia dicobainya dengan kesehatan. Dan asal kita percaya, kita yakin Tuhan pasti sembuhkan. Melalui iman kita ya. Nah, jadi kita hari ini kan kita melalui apa yang kita hadapi hari-hari ini, percobaan apapun itu kita tetap memuji Tuhan. Seperti Ayub, seperti yang dia hadapi, pencobaan apapun yang dia hadapi hari-harinya gitu kan, dia tetap memuji Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan dengan keadaan dia, tetap percaya dalam keadaan apapun, tetap Tuhan tetap memelihara hidup dia. Ya, hari-hari itu kan kita mesti menatakan dalam kehidupan kita begitu. Saya juga begitu. Kenapa kita yang seringkali kita Pagam mengajarkan kenapa kita mesti baca Gema tiap hari. Saya hari-hari ini kan kenapa mesti pakai rema? Karena rema itu menurut saya agak susah gitu kan. Cuman apa yang mau saya bagikan gitu. Cuman dari situ kita mesti belajar pelan-pelan memahami apa arti isi dengan firman itu sendiri gitu. Dan yang ada kadang-kala gitu ya, firman Tuhan itu juga menguatkan iman kita gitu. Dan hari-hari ini kan kalau kita misalnya dalam keadaan lemah, dalam keadaan maksudnya banyak cobaan yang kita hadapi hari-hari ini, bukannya seperti kali itu bukan soal materi aja gitu kan, dalam kesehatan kita. Misalnya kayak kemarin saya sempat sakit pinggang selama 2 minggu, sampai begini aja nggak bisa saya. Saya itu cobaan saya gitu, sampai belum lagi masalah di pekerjaan gitu. Kadang-kala saya tuh nggak kuat gitu. Sampai saya tuh minta doain sama mama saya, tumpang tangan ke mama saya gitu, sama papa saya, berkati saya, beri saya kesehatan gitu. Karena saya yakin kalau kita beriman sama Tuhan, Tuhan yang kasih kita kekuatan dan Tuhan kasih jalan keluar dan terbaik gitu. Seperti yang kemarin juga sempat saya bicara sama Kopiter sama Cifon, yang kita tanpa sengaja kita pergi makan gitu ya bareng. Dia sebenarnya keluarga Kopiter sama Ivon ini cuma cerita gitu tentang keadaan Kopiter dan soal pekerjaannya gitu. Cuman kalau menurut saya mengambil sikap itu semua, maksudnya saya mengambil inti itu semua itu bukan kayak cerita cuman saya merasa diberkati gitu dengan cerita dari keluarga Kopiter gitu. Makanya kadang kalau kita berkumpul gitu, Kopiter kalau cerita dengan keadaan dia begini, oh berarti saya dengan pemikiran saya, oh berarti dengan keadaan saya kemarin saya belum ada apa-apanya. Kopiter yang lebih sulit daripada saya keadaannya, maksudnya menghadapi yang pekerjaan dia, sedangkan di pekerjaan saya berarti belum ada apa-apanya gitu. Berarti saya di situ Tuhan mungkin menegur saya, tuh Kopiter aja yang lebih berat keadaannya untuk pekerjaannya, dia tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kok saya dikasih gitu aja kok kayaknya ngeloyo gitu. Itu teguran juga buat saya. Makanya hari ini saya terus belajar untuk mengucap syukur. Kadang lagi sakit pun tetap mengucap syukur. Misalnya pekerjaan apapun kondisinya, saya tetap mengucap syukur. Karena hari-hari ini ya yang kita perbanyak ya harus mengucap syukur ya Kopiter ya. Nah sekarang dari Kopiter sama Ivon ada nggak nih yang buat teman-teman yang menyaksikan kita di Tuntun Sepekan pada hari ini gitu ya, yang bikin kita bisa mengalahkan percobaan dan kita tetap unity, kita tetap semangat gitu. Gimana nih kalau menurut Kopiter dan Ivon? Kalau menurut saya yang penting kita selalu andalkan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita, dan kita percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Kita nggak perlu terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Kita selalu tanya, selalu berdoa sama Tuhan apa yang harus kita perbuat. Tuhan pasti akan jawab semua doa-doa kita. Begitu. Kalau menurut saya kadang kalau kita lagi terasa berat gitu cobaan, kita perkatakan firman Tuhan aja di dalam diri kita sendiri ya. Seperti di ayat 1 Korintus 10 di ayat 13 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan pernah membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan itu buat saya tuh firman Tuhan yang bagus banget, karena di situ kita dikasih tahu kalau kita pasti bisa melewati cobaan yang sedang kita hadapi. Amin. Nah, semoga kita hari-hari ini ya Kopiter Ivon ya, kita boleh menang melalui cobaan dan kita terus tetap semangat di dalam Tuhan.
Dan saya untuk satu kali penutup untuk ayat firman Tuhan pada hari ini di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dan kita tetap percaya dalam keadaan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita harus tetap semangat dan terus banyak mengucap syukur. Tuhan pasti berikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk tutupan sepekan pada hari ini saya sampai di sini saja, dan saya berdoa kita sama-sama dengan yang tema sederhana ini, kita sama-sama boleh saling mengerti satu dengan yang lain. Mari kita tutup dalam doa. Kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tuntunan sepekan yang pagi hari ini Tuhan. Kami sudah sharing satu sama lain Tuhan. Biarlah setiap kata kalimat yang kami keluarkan itu semua berasal daripadamu Tuhan. Amin. Berkenan di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom.